Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Novitasari dengan NIM 04849,576 akan menjelaskan kode program dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita. Di sini terdapat 3 halaman HTML yang terdiri dari indeks, stok, dan juga tracking. Untuk halaman indeks ini, dia akan menampilkan menu navigasi, yakni stok bahan ajar dan juga tracking bahan ajar. Lalu dalam halaman stok, dia di sini menampilkan data stok. Di sini terdapat filter. Jadi untuk memfilter data berdasarkan UT daerah. Lalu ada fitur sort untuk mengurutkan data berdasarkan judul, stok, dan juga harga. Lalu ada tombol reset untuk mereset semua input filter, sort, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada filter berdasarkan kategori. Jadi filter ini akan muncul ketika pengguna telah memilih filter UT daerah. Ya, di sini ada checkbox. Jadi checkbox ini untuk memfilter stok berdasarkan safety stok atau stok yang kosong. Lalu ada tombol untuk menambahkan data. Jadi pengguna dapat menambahkan data bahan ajar baru. Lalu ada tabel daftar data stok yang terdiri dari kode dan nama matkul, kategori, UT daerah, lokasi rak, dan lain sebagainya. Di sini juga ada modal edit, dan juga modal tambah data. Modal edit ini akan ditampilkan ketika pengguna menekan edit di dalam data. Jadi untuk edit stok. Lalu tambah data ini digunakan untuk menambahkan data bahan ajar baru. Untuk scriptnya, untuk data bahan ajar ini saya dapatkan dari data dummy, data bahan ajar yang saya simpan di folder data. Lalu di sini ada compute filter stock untuk memfilter data berdasarkan filter yang diinputkan pengguna, yakni ada UT daerah, kategori, lalu filter berdasarkan stok rendah dan juga stok yang kosong. Lalu di sini juga diurutkan atau ada fungsi sort untuk diurutkan berdasarkan judul, stok, ataupun harga. Lalu ada beberapa metode seperti reset untuk mereset, generate status untuk membuat status berdasarkan stok dan juga safety stok. Lalu ada fitur untuk membuka dan menutup modal, untuk menyimpan stok baru, untuk cancel edit stok maksudnya. Lalu ada method save new data. Di sini ada validasi sederhana. Ini untuk memeriksa apakah semua field data sudah terisi. Lalu di sini juga memeriksa apakah field harga, duty, dan juga safety ini tidak kurang dari 0. Setelah melewati validasi, maka data akan di-push ke dalam data bahan ajar stock. Setelah itu, data sementara dalam new data ini akan di-reset dan modal tambahnya akan ditutup. Lalu di sini ada voucher. Di sini untuk memantau nilai duty, harga, dan juga safety. Selanjutnya untuk halaman tracking, di sini untuk menampilkan data tracking. Jadi pengguna menginputkan nomor delivery order di sini. Lalu ketika pengguna menekan enter, maka dia akan menampilkan data. Datanya akan ditampilkan dalam tabel ini yang terdiri dari nomor DO, nama, tanggal kirim, ekspedisi, dan lain sebagainya. Tapi ketika data yang dicari pengguna tidak ada, maka dia akan menampilkan nomor DO tidak ditemukan. Lalu di sini ada tombol tambah data. Dia kalau diklik akan muncul modal tambah. Di sini pengguna dapat menambahkan data delivery order baru.
Di sini pengguna akan menginputkan seperti ini, nama, ekspedisi, dan lain sebagainya. Oke, untuk scriptnya, di sini ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode search DO untuk mencari nomor DO yang diinputkan pengguna. Lalu ada metode show modal untuk menampilkan modal. Nah, untuk modal tambah data ini, ketika pengguna menekan tombolnya, maka di sini fungsi show modal akan menggenerate nomor DO secara otomatis. Jadi pengguna tidak bisa menginputkan nomor DO-nya secara manual ataupun mengeditnya. Lalu ada metode tampilkan detail. Di sini untuk menampilkan detail ketika pengguna sudah memilih paket bahan ajar. Jadi dia akan otomatis terisi apabila pengguna sudah memilih paket. Dan untuk harga paket juga sama, dia akan otomatis tampil jika pengguna sudah memilih paket. Lalu ada metode set new data di sini untuk menyimpan data delivery order yang baru. Terdapat validasi data di sini untuk memeriksa apakah semua fieldnya sudah diisi. Lalu di sini data-data yang sudah diisi ini akan ditambahkan ke dalam data manager the tracking. Lalu di sini ada satu voucher untuk memantau nilai input ya. Jadi apabila nilai inputnya kosong, di sini dia akan reset semuanya. Oke, langsung kita coba. Ini adalah interface atau antarmuka dari file atau dari halaman indeks. Nah, ini antarmuka dari halaman stok. Nah, ini untuk filter kategori akan otomatis muncul apabila pengguna memilih filter UT daerah. Nah, ini fungsinya tombol reset untuk mereset semua filter ya. Nah, ini bisa diurutkan berdasarkan harga atau judul atau stok. Lalu di sini untuk menampilkan sesuai statusnya ya, atau sesuai stok rendah dan juga stok kosong. Nah, di sini pengguna juga dapat menambahkan data. Nah, ini tambahnya berhasil ditambahkan ya. Nah, untuk fitur edit stok di sini untuk mengedit jumlah stoknya. Nah, di sini statusnya juga akan berubah, akan menjadi kosong karena statusnya 0. Oke, lanjut ke tracking bahan ajar. Ini untuk menampilkan nomor DO ya. Nah, di sini untuk data dari delivery ordernya. Di sini kita juga dapat menambahkan delivery order baru. Untuk nomor DO-nya otomatis tergenerate. Nah, ini untuk detail dan juga harga akan otomatis terisi apabila kita memilih paket. Lalu kita cari nomor DO yang baru.
Oke, cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.